Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fazria Awalia dari kelas 2B Pendidikan Jasmani Universitas Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menguasai dan menganalisis konsep perkembangan kurikulum untuk memenuhi tugas dari mata kuliah telaah kurikulum. Pembahasan pertama yaitu mengurai konsep perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yaitu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer dan kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan, yaitu filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Menurut Kemendikbud nomor 68 tahun 2013, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas pendidikan yang akan dicapai kurikulum. Dan landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yaitu mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasi dalam kurikulum. Lalu landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum yaitu proses pengembangan kurikulum harus memperhatikan dan mempertimbangkan karakter masyarakat di mana kurikulum itu akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu landasan IPTEK. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan IPTEK, sebab tanpa memperhatikan IPTEK, kurikulum tersebut akan ketinggalan zaman dan pelajar tidak dapat ilmu yang dituntut oleh dunia pekerjaan. Misalnya salah satunya yaitu di dalam pembelajaran sekolah pasti akan diajarkan TIK atau ilmu teknologi dan komputer. Di sana murid akan diajarkan tentang Microsoft, yaitu PowerPoint, Microsoft Office, PowerPoint, dan Excel. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Prinsip yang digunakan dalam kegiatan pengembangan berdasarkan Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip yang digunakan dalam kegiatan pengembangan pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Menurut Asep Heri Hermawan dan kawan-kawan 2002 menyebutkan 5 prinsip perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yaitu tuntutan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang selanjutnya prinsip fleksibilitas, yaitu luwes dan lentur, yang sifatnya dinamis dan dapat berubah-ubah waktu ketika di mana kurikulum tersebut diterapkan dan ada perubahan. Yang selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas, yaitu kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, prinsip efisiensi, yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan dapat menggunakan secara optimal. Yang terakhir yaitu prinsip efektivitas, yaitu prinsip yang berfokus pada tujuan pendidikan agar tidak mubazir waktu dan segala halnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pengembangan kurikulum. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum? Yang pertama yaitu perguruan tinggi. Pada perguruan tinggi ada 2 yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru lembaga pendidikan tenaga pendidik atau LPTP seperti IKIP, FKIP, STKIP. Lalu yang kedua yaitu masyarakat. Karena isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat dan penggunanya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Selanjutnya sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai. Apa aja itu? Yaitu sistem nilai moral, nilai sosial, nilai budaya maupun nilai politis. Pembahasan selanjutnya yaitu menganalisis konsep pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu artikulasi dan hambatan
pengembangan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan yaitu kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan, yaitu kurangnya partisipasi guru, datang dari masyarakat, kurangnya waktu, kekurangan kesesuaian pendapat, contohnya itu antara sesama guru atau kepala sekolah dan administrator. Lalu yang terakhir yaitu kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu model pengembangan kurikulum. Model yaitu konstruksi yang bersifat teoritis dari konsep. Model yaitu yang dapat ditiru dan dapat digunakan untuk selanjutnya. Menurut Robert S. Zais mengemukakan 8 model pengembangan. Yang pertama yaitu The Administrative Line Staff Model. Model ini menggunakan prosedur garis staff atau komando dari atas ke bawah, yang dalam bahasa Inggrisnya itu top down. Yang selanjutnya itu The Grassroots Model, yaitu inisiatif pengembangan kurikulum berada di tangan guru sebagai pelaksana kurikulum. Yang ketiga yaitu The Demonstration Model. Model ini mengembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Kemudian yang keempat yaitu Baucham's System Model. Dalam model ini terdapat 5 langkah kritis dalam mengambil keputusan. Yang pertama yaitu arena pengembangan, yang kedua memilih dan mengikut sertakan pengembang kurikulum, yang ketiga yaitu pengorganisasian dan menentukan prosedur, yang keempat yaitu sistematis pelaksanaan kurikulum, yang kelima yaitu evaluasi kurikulum. Kemudian yang kelima itu Invert model, yaitu dimulai dari eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Yang keenam yaitu Rogers Interpersonal Relation Model, yaitu kurikulum diperlukan dalam rangka pengembangan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap perubahan. Yang ketujuh yaitu The Systematic Acting Research Model, yaitu 3 faktor utama dipertimbangkan dalam model ini, yaitu hubungan antara manusia, organisasi sekolah dan masyarakat, dan otoritas ilmu. Kemudian yang terakhir yaitu Emerging Technical Model. Model ini yaitu model teknologis terdiri atas 3 variasi model, yaitu model analisis tingkah laku, model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.